artinya bahwa kasus ini terlalu dipaksakan. Kami juga menilai memang ada intervensi luar biasa dari kekuatan tertentu agar semestinya yang harus dijerat itu adalah siapa yang pertama kali mengunggah itu ya. Yang katanya itu ada nama Sandi kan? Iya, Dian Sandi itu. Nah, contohlah kalau saya dituduh saya ijazah palsu, saya kuliahnya di kampus abal-abal, misalnya kan ya, ya saya akan perlihatkan ijazah asli saya, tolong cek di Kementerian Dikti, kan gitu ya. Tunjukkan saja aslinya, terlepas percaya tidak percaya publik, ya sudah, artinya dia sudah melakukan upaya membela diri. Dengar-dengar nih Mas Gufroni, katanya Mas Gufroni mau diperbantukan untuk menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo. Jelasin dulu udah ceritanya sebelum Oke, jadi sebelum ada kegiatan kemarin deklarasi perlawanan ya di gedung Juang 45 hari Selasa kemarin. Memang sebelumnya di kami ya di internal LBH AP pimpinan pusat Muhammad itu sudah bergulir soal wacana apakah perlu kita untuk menjadi tim kuasa hukumnya Dr. Roy Suryo dan teman-teman. Hanya saja waktu itu kan memang prosesnya sedang bergulir di Polda, dan sejauh yang kami ketahui memang kan sudah ada tim kuasa hukum. Sudah banyak tim kuasa hukum, dan di saat yang sama kami juga kan sedang menangani kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus ketidakadilan, ada orang yang di penjara sementara tanahnya dirampas gitu ya. Sehingga waktu itu kami memang fokus untuk menangani kasus-kasus yang lain juga, kasus-kasus kriminalisasi. Lalu kemudian ketika Polda mengumumkan ada 8 orang tersangka, kemudian kami sudah mengambil sebuah keputusan, kita harus ambil bagian, karena kita melihat bahwa ini ada suatu ketidakadilan, gitu ya, orang menyuarakan fakta gitu ya, dengan ilmiah begitu, tapi kemudian dikriminalkan. Nah, jadi kita masuknya di situ. Bahwa tentu kita tidak berharap bahwa proses ini kemudian diselesaikan melalui proses-proses yang kemudian 8 orang ini jadi tersangka. Itu poinnya. Tapi katanya disuruh Pak Busro Mukodas, itu gimana itu? Mungkin jadi sebenarnya ini sesuatu yang tidak kita duga ya, sesuatu yang sangat mendadak. Tapi sekali lagi karena kan ini sudah ada pembicaraan juga di internal, sehingga pada satu waktu kemarin memang Pak Busro Mukodas selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum, HAM dan kebijakan publik itu sudah memberikan lampu hijau, kira-kira gitu ya, untuk LBHP ikut ambil bagian sebagai tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo dan teman-teman. Tapi alasannya apa sih? Moga-moga kalau kita lihat Muhammadiyah kan suatu organisasi masyarakat yang besar di masyarakat, lalu apa yang melandasi pada akhirnya silakan diberi lampu hijau untuk LBHP untuk ikut dalam kasus ini, karena kan kasus ini dibilang sensitif gitu loh. Ya, justru LBHP Muhammadiyah itu banyak menangani kasus-kasus sensitif, kasus terorisme, kasus peledakan bom, kasus penangkapan para mahasiswa, kasus pembunuhan. Jadi hal-hal itu justru itu bagian dari tanda kutip memang itu menjadi kerja-kerja advokasi kita. Ya, jadi ketika seseorang dijadikan tersangka, maka disitulah perlu kehadiran dari tim hukum yang memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berjalan fair, tidak ada intimidasi, tidak ada rekayasa. Itu poinnya. Jadi ketika orang jadi tersangka, siapapun itu ya, itu ketika mereka membutuhkan bantuan hukum, ya tentu kita dengan secara terbuka untuk memberikan pendampingan hukum yang sebaik-baiknya. Gitu kira-kira Mas. Mas Gufroni tadi kan ngomongin soal ketidakadilan tadi ya Mas. Betul. Kalau di kasusnya Mas Roy Suryo dan teman-temannya ini soal ijazah Pak Jokowi, tim advokasi LBHP Muhammadiyah lihatnya apa yang nggak? Di mana ketidakadilannya itu? Justru dengan penetapan Roy Suryo CS itu ya oleh polisi menunjukkan bahwa ini adalah suatu pendekatan tidak murni pendekatan hukum. Dulu kami menilai ini politis gitu pada akhirnya. Hukum digunakan untuk menjerat orang dengan sebetulnya secara unsur itu menurut kami belum terpenuhi.
Oh, ya, menurut Mas Gufron ini saya kira secara hukum belum terpenuhi gitu ya? Belum terpenuhi, artinya bahwa kasus ini terlalu dipaksakan. Kami juga menilai memang ada intervensi luar biasa dari kekuatan tertentu agar kasus ini untuk dilanjutkan kepada proses pengadilan nanti. Tapi bagi kami, justru ini menarik sebetulnya. Kalau ini dibawa ke pengadilan, justru disitulah momentum ya untuk Pak Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Jadi bagi kami melihat justru ini juga hal yang positif bagi Roy Suryo, bagi Bang Rismon, Dr. Tipa untuk ayo kita buka-bukaan semua di pengadilan. Maka tugas kita lah di situ untuk mempersiapkan alat-alat bukti yang diperlukan, ahli-ahli. Kami insya Allah kami akan juga menyiapkan ahli di bidang katakanlah di bidang IT dan seterusnya. Karena kami di Muhammadiyah juga punya sumber daya untuk itu. Ini ngomong-ngomong soal dipaksakan nih, Bang. Mas Roy kemarin juga membedah pasal yang dia jerat, dia yang dijerat oleh polisi gitu. Soal manipulasi data digital. Karena menurut Bang Roy Suryo, ini kita masuk ke ini ya teknisnya ya. Oke. Menurut Mas Roy Suryo itu data primer yang dia ambil tuh bukan data yang memang asli dari Jokowinya, tapi dari Dian Sandi, postingan Dian Sandi. Yang kalau misalkan itu datanya adalah dianggap manipulasi, maka bukan dia yang harus memanipulasi, tapi yang memposting pertama. Itu kalau kata Mas Gufron sendiri kayak gimana? Saya kira saya sependapat ya apa yang disampaikan oleh Bang Roy Suryo. Semestinya yang harus dijerat itu adalah siapa yang pertama kali mengunggah itu ya. Yang katanya itu ada nama Sandi kan? Ya, Dian Sandi itu. Nah, tinggal sebetulnya ini yang harus dikejar. Bukan Roy Suryo CS. Justru Roy Suryo CS, Bang Rismon itu ingin meneliti secara ilmiah kebenaran atau keaslian dari ijazah yang pernah diupload pertama kali oleh Sandi. Dan itu kan setahu saya juga itu diperkuat dengan fotokopi ijazah yang didapat dari KPU kalau tidak salah. Jadi itu kan ada kesamaan betul itu, tidak ada banyak perubahan. Nah, sementara sampai hari ini ijazah aslinya itu tidak pernah diperlihatkan. Ini kan persoalannya sederhana, Bang Amin. Publik tuh menunggu mana ijazah aslinya. Kan kita kira-kira itu. Contoh lah kalau saya dituduh saya ijazah palsu, saya kuliahnya di kampus abal-abal, misalnya kan ya, ya saya akan perlihatkan ijazah asli saya, tolong cek di Kementerian Dikti, kan gitu ya, apakah terdaftar kan nomor ininya, kan jelas. Setahu saya, sepengalaman saya memang sejauh ini tidak pernah ditunjukkan. Cuman agak aneh ketika Polda mengatakan bahwa ijazahnya asli atas dasar keterangan atau keterangan dari Rektor UGM kalau tidak salah itu. Jadi ini ada sesuatu yang agak dibuat-buat dan sekali lagi kami melihat bahwa kasus ini dipaksakan, maka kami melihat juga di situ ada ketidakadilan hukum. Itu masalahnya, problemnya di situ masalahnya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari sisi sebelah ya, dari pihak kubu Jokowinya bilang bahwa penunjukan ijazah asli itu kan terlalu privasi untuk dibuka ke publik. Bahasanya kayak gitu kan, terlalu privasi, terlalu hal yang pribadi untuk seorang mantan presiden untuk menunjukkan hal itu. Kalau dari tanggapan Mas Gibran? Ijazah itu adalah milik publik karena dikeluarkan oleh sebuah instansi. Apalagi ini kan kampus negeri ya. Jadi buat saya ini bukan persoalan apakah privasi atau bukan gitu ya. Tetapi ingin menunjukkan bahwa orang yang dituduhkan kira-kira itu ya memiliki ijazah asli, maka dia punya kemampuan, punya hak untuk membela diri. Bagaimana cara membela dirinya? Ya tinggal menunjukkan. Ini yang nggak pernah tuntas sampai hari ini. Makanya saya bilang kemarin di Gedung Juang, saya bilang ini persoalannya sangat sederhana. Tunjukkan saja aslinya. Terlepas percaya tidak percaya publik, ya sudah artinya dia sudah melakukan upaya membela diri. Dan itu kan tidak pernah dilakukan. Maka nanti di momentum ketika ini kemudian dibawa ke pengadilan, disitulah semuanya harus dibuka. Agar ini menjadi terang benderang, agar tidak menjadi isu liar yang sampai hari ini bergulir yang tak karu-karuan lah menurut kami. Ya,